Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya mau bahas lagi aplikasi yang sudah jelas scam, penipuan ya, karena mencatut nama perusahaan besar, yaitu PP Infrastruktur. Nah, PP Infrastruktur adalah perusahaan di bidang konstruksi. Oke. Nah, PP Infrastruktur sendiri sudah mengetahuinya, namanya sudah dicatut oleh aplikasi yang menawarkan investasi bodong yang mencatut namanya, yaitu aplikasi PP Infrastruktur ya. Selain mencatut nama, mereka mencatut logonya juga gitu, logo PP Infrastruktur yang asli. Nah, sebetulnya sudah 2-3 kali saya membahas aplikasi ini, dan kemarin banyak juga yang komen lagi katanya, "Bang, aplikasi PP Infrastruktur lagi promo gede-gedean." Wah, bahaya tuh kata saya. Kalau yang udah terlanjur gabung, segera tarik dananya, segera tarik uang yang ada di aplikasinya, segera tinggalkan aplikasi itu, karena ya sudah jelas dari awal saja sudah scam gitu loh. Ya, sudah penipuan. Scam itu bukan tutup, teman-teman. Scam itu artinya penipuan, dan jelas aplikasi ini sudah scam dari awal, sudah nipu dari awal karena mencatut nama PP Infrastruktur. Oke. Kalau ada yang bilang scam itu ya, misalkan suka ada yang komen gitu ya. Saya pikir orang sehat gitu, makanya saya balas. Taunya kurang sehat gitu. Ada yang komen, biasanya para penikmat investasi bodong, money game, skema Ponzi ya. Ya, orang-orang kebanyakan halusinasi lah ya. Katanya scam itu apalah gitu. Ibaratnya bumi juga pasti akan scam. Loh, kok gak nyambung kata saya gitu ya. Gak nyambung bumi akan scam. Kalau bumi suatu saat akan berhenti, akan hancur, ya itu benar, namanya kiamat gitu, percaya. Tapi kalau bumi akan scam, artinya bumi akan melakukan penipuan gitu. Itulah ya, banyak leader-leader Ponzi, money game yang mendoktrin sesat gitu ke dalam otak-otak para orang awam. Isi kepala orang awam itu dijejalin terus kata-kata motivasi yang melenceng tentunya. Yang dikasihnya itu adalah mindset maling gitu ya. Udah jelas ilegal masih dijalankan gitu. Sok serius lagi, PP Infrastruktur mantap. Apaan itu? Sok serius gitu ya. Kan PP Infrastruktur sendiri udah bilang itu mencatut nama mereka. Ampun ya. Nah, di sini produk terbaru dengan profit gede. Wih, segede apa? Nah, ini gambarnya ya. Terus kenaikan keuntungan harian. Saya ambil gambarnya di grup PP Infrastruktur ya. Grupnya publik kalau nggak salah ya. Publik. Jadi bisa dilihat oleh siapapun. 42.000 per hari, 135.000 per hari, 271.000 per hari. Modusnya apa ini? Modusnya jalan tol ya, sewa jalan tol. Nah, jadi semakin halu lagi ya. Mereka seakan-akan, wih ini jalan tol investasi gue gitu kan, investasi saya misal. Jalan tol modusnya, seolah-olah mereka memiliki aset di jalan tol. Ya gitulah kalau penikmat investasi bodong ya, pemeliharanya ya menyebarkan kehaluan gitu, kehalu-haluan kepada orang awam. Makanya saya selalu mengkhususkan video saya ini untuk orang awam, supaya orang awam tidak terjerumus dan terjebak serta menjadi sakit mentalnya gitu. Tuh ya, sebaiknya hindari aplikasi seperti ini. Ternyata benar promonya di sini. Pengguna PP Infrastruktur yang terhormat, 3 jalan tol. Aduh. 3 jalan tol berikut keuntungan harian semuanya. Itu jalan tol punya siapa? Hey PP Infrastruktur abal-abal. Jalan tol punya siapa? Itu main sewain aja. Ampun nih. Aduh, dipercaya lagi sama
Kentanger, semut-semut, semut lagi, bebek unyu gitu ya. Keuntungan harian semuanya naik, jumlah investasi tetap sama. Wih, investasinya sama, nominalnya misal 1 juta gitu kan, nominal investasinya, tapi keuntungannya naik. Nah, gitu, yang biasanya mungkin 200.000 bisa jadi 300.000. Nah gitu. Tapi pertanyaannya, itu jalan tol punya siapa? Main sewa-sewain aja gitu, main invest aja gitu. Kalau gitu saya juga bisa dong itu, jalan raya difotoin, bikin aplikasi, ini sewa jalan raya ini, penghasilan aduh ampun. Yang pertama nih, jalan tol Balikpapan Samarinda, invest 1 juta, keuntungan harian sebelum penyesuaian 28.000 tuh. Keuntungan harian yang disesuaikan, nah ada perubahan tuh, 1 juta tapi keuntungan hariannya itu sekarang 42.000, sebelumnya 28.000 aja gitu ya. Ya naiknya lumayan lah gitu ya. Aduh, ini kayak apa sih ya, udah jelas ini scam ya, penipuan mengatasnamakan perusahaan orang lain. Ini kayak bocah main dagang-dagangan gitu. Oh ini toko apa gitu kan, mengatasnamakan, itu wajar kan, namanya juga bocah. Nah ini kayak gitu ya. Proyek jalan tol Serang Penimbang, nah investasi 3 juta, sebelumnya 90.000 per harinya keuntungannya, sekarang naik tuh jadi 135.000. Terus yang ketiga, Krian Legundi Bunder. Nah, Bunder Krian Legundi Bunder Manyar ya. Blunder kali. Blunder gitu kalau masuk aplikasi seperti ini ya, blunder, orang awam pasti blunder. Kenapa? Ya bunuh diri aja gitu. Menjerumuskan diri dengan senang hati kalau kalian gabung di aplikasi ini. Investasi 5 juta. Keuntungan hariannya awalnya 175.000 per hari. Nah, sekarang ada update tuh ya, dinaikkan 271.000. Kuota terbatas, jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan jalan tol. Ini yang jadi pertanyaan, itu punya siapa jalan tol? Hey, kan sudah jelas PP Infrastruktur itu bilang bahwa penipuan aplikasi ini mengatasnamakan mereka. Aduh, saya nanti saya nanti bikin foto gitu, foto-fotoin jalan gitu kan, jalan ini bikin aplikasi, sebar aja ke bebek unyu gitu kan, nanti tulis aja jalan raya A, investasi 5.000, nah, keuntungan 100.000 per menit. Ibaratnya kayak gitu ya. Residivis Ponzi pun banyak yang promosi lagi. Maksud residivis Ponzi itu kan yang suka bermain Ponzi, leader Ponzi ya, yang ketika scam aplikasinya kabur melakukan penipuan, mereka mengaku sebagai korban juga ya. Saya ibaratkan residivis aja, berulang kali gitu kan, kayak gitu, paham kan? Nah gitu. Terus di sini, nah tapi di sini ya, di kotak merah lagi ada selentingan nih di percakapan di grup PP Infrastrukturnya. Punya saya komisi ditinjau ya gitu. Senin penuh kesabaran. Udah paham dia itu ya. AGT NL hijau itu hari Senin tuh berkabungnya itu, kaburnya. Jadi pemain Ponzi itu biasa, aplikasi Ponzi yang money game, investasi bodong itu biasanya di hari Senin kaburnya. Biasanya hari Sabtu dan Minggu itu nggak ada penarikan, diliburkan, withdrawalnya, WD-nya. Bisa lagi WD nanti hari Senin. Nah pas Minggu malam atau hari Senin dini hari biasanya kabur tuh, banyak kok. Saya kan sering, udah ratusan kali membongkar aplikasi seperti ini. Jadi kaburnya itu kebanyakan gitu ya, hari Senin semua. Jadi kalau di pemain Ponzi ya agak-agak fobia gitu ya, paranoid sama hari Senin itu. Ya semoga aja harinya Senin semua. Nah ini ya sudah jelas ya,
penipuan, ini PP Infrastruktur yang asli mengklarifikasi. Oke, udah jelas. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Lagi-lagi saya katakan hati-hati terhadap investasi bodong yang khususnya aplikasi ini sudah jelas scam dari awal. Sudah ketahuan sama yang punya nama. PP Infrastruktur sudah klarifikasi bahwa ini palsu, penipuan gitu. Tapi jangan heran, teman-teman, saya selalu mengatakan di balik korban investasi bodong, ya, baik itu real korban ataupun yang pura-pura korban gitulah. Intinya di balik investasi bodong itu ada orang atau sekelompok orang yang menjadi penikmat investasinya, ya, dan memelihara aplikasinya. Itu ya. Jadi harap hati-hati. Siapa tahu orang sekeliling kalian itu yang menjadi pemelihara atau penikmat investasi bodong. Gitu. Biasanya suka dibumbui oleh bumbu agama, sosial, ya, bantuan sosial, sedekah. Kalau sedekah atau bantuan sosialnya bagus itu, 100% bagus. Tapi niat di balik itunya 100%, 1000% jelek. Itu karena menawarkan investasi bodong. Bumbu agama, bumbu sosial, menarik figur tokoh masyarakat, baik tokoh publik ataupun tokoh agama. Dan tidak jarang juga yang menjadi leader money game Ponzi itu berstatus tokoh masyarakat dan tokoh agama juga. Jadi tetap hati-hati teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.